Assalamualaikum dulur sebesantara dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa lagi lur. Semoga kalian semua sehat-sehat walafiat ya. Dengan motornya Mas Uce, AAUC ya, dari Jonggol, Jawa Barat. Kedelai kemarin di tangkinya sudah kita buka, keropos juga nih sekarang di bagian rumah kopling. Ini ada goyangan di sini, mau dipuput, kemarin mintanya ganti rumah kopling ya. Karena pada prinsipnya ini memang ada main ya, cuman nggak terlalu parah goyangannya. Nah kalau ini udah kemakan lur rumah koplingnya, ini AUC ya, kalau misalkan ini kita akalin bisa aja sih, tapi sebaiknya memang diganti, ini udah kemakan pinggir-pinggirannya. Mungkin faktor usia juga bisa, kan udah lama ya. Nah ini bagian rumah koplingnya juga sudah terlampau parah ya untuk goyangnya lur. Kita akan coba buka ini rumah kopling ini, nanti kita akan bubut ulang dan ganti karetnya. Di sini ada yang unik, ini Mas AUJ pakainya blok Daiso. Nanti saya mohon izin untuk di review blok ini ya Mas ya. Kebetulan memang sekalian menjawab pertanyaan teman-teman kemarin mengenai blok R-King yang KW. Di samping itu ini adalah titik untuk dudukan cover aki. Sekalian saya menjawab pertanyaan sedulur kemarin, Bang bisa nggak cover aki R-King dipasang di RX? Jadi begini lur, ini R-King ya, R-King karena ada dudukannya di sini. Nah di sini nih. Jadi kalau punya R-King dipasang di RX nggak pas lur, karena nggak sama dia dudukannya. Pada dasarnya cover aki R-King lebih kecil, R-King lebih besar, lebih panjang daripada RX. Nah ini dudukan ini, kalau mau RX-nya pakai cover aki R-King, nah harus bikin dudukan seperti ini lur, dilas lagi di sini. Nah, dia sistemnya nyantol gitu ya, nanti dilas untuk dudukan cover aki R-King supaya bisa dipasang di RX-nya gitu. Seperti itu kira-kira lur, ada perbedaan sedikit lah ya. Next kita langsung buka saja, kembali ke topik. Kita langsung buka rumah koplingnya supaya tidak terlalu menyimpang terlalu jauh lur. Ya di sini ada topnya tidak sama ya lur ya. Ini mungkin pemasangan sebelumnya. Nah di sini ada ketentuan top dari pabrikan ya, tutup rumah kopling ini harus pas harusnya. Oke kita lanjut, kita buka untuk kampas kopling. Nah ini AUJ pemiliknya ya. Ini kampas koplingmu udah termakan ya, nggak tahu ini udah kemana, ada rontok seperti ini. Ini plat geseknya juga udah mulai tipis, ada baiknya juga diganti, tapi kalau belum juga masih bisa, ini masih bisa ya, masih bagus. Kalau untuk kampas koplingnya ini udah tipis juga tuh, udah pada rompal seperti ini ya, sebaiknya diganti. Mau yang satuan boleh, yang satu set boleh, lebih bagus yang satuan. Ini termakan usia juga ini lur, udah terlalu lama ya. Oke, ini di sini untuk yang pemula sedulur, kalau bingung nanti diurut ya pembongkarannya, ini jangan sampai terbalik. Kalau untuk yang pemula ya, sekali lagi kampas kopling plat gesek, kampas kopling plat gesek diurut. Next ke bagian ini kita buka dulu nih, tonjokan stud kopling ya. Kita mau membuka baut rumah kopling ini. Nah kalau tidak pakai tracker, kita nggak punya tracker di rumah, itu akan sulit ya goyang seperti ini, bahkan ada yang diganjel-ganjel, cuman saya nggak rekomendasiin ganjel-ganjel. Ada cara lain, di sebelah sana ada gigi, kita masukkan dulu, nanti kita tekan rem belakang seperti ini. Oke langsung kita mulai. Sudah kita masukkan gigi, ini udah nyangkut ya, lebih mudah ya lur ya, lebih cepat membukanya, lebih gampang, lebih simple. Jadi teknik membuka tanpa tracker, membuka rumah kopling tanpa tracker maksudnya.
Oke lur, semoga bermanfaat di bagian itu tadi. Next kita lanjut ke bagian ini, kita buka. Nah ini harus hati-hati, di belakangnya ada ring ya, ini jangan sampai jatuh atau hilang karena sangat berbahaya sekali. Sedikit pengaruhnya, ini sangat berpengaruh. Nah ini rumah koplingnya asli ya. Oke, ini goyangnya dari sini, dari bos ini juga mungkin udah terampau aus ya, juga udah ada goyangan. Karet nanti kita ganti juga. Untuk rumah koplingnya, untuk bagian ini sudah termakan ya, karena faktor usia juga. Bisa diakalin dengan cara kita tipisin di sini, cuman aku nggak rekomendasi ya. Ini asli ya, rumah kopling asli. Dia termakan memang karena sudah uzur ya, sudah saatnya, udah usianya ya. Di sini ada karetnya, nanti kita ganti dan dipres di bubut ya, pakai mesin bubut. Nah ini bosnya semua aman, kondusif. Kalau untuk gear ini aman, per engkol aman. Cuman as opernya nih, sanksi di sini AOJ ini dilas nih, seharusnya nggak boleh ya. Lebih baik diganti baru yang ori ya. Ini pengaruhnya cukup besar ya, kayak sering selip saat ngoper. Lalu saya juga menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa cantolannya ini ada 4 kemarin ya, ada pertanyaan. Ini kegunaannya memang 4 karena yang satunya ini untuk netral. Untuk lebih jelasnya mengenai as oper ada di deskripsi. Oke lur, kita lanjut menjawab pertanyaan sedulur kemarin juga bang, masalah seal kruk as. Nah disinilah tempatnya seal kruk as. Nah ini kalau ini bocor, oli-oli mesin masuk ke dalam sini, terus masuk ke dalam ruang bakar. Nah nanti endingnya dibuang ke pembuangan, itu ntar asapnya bau, bener-bener bau banget dan lebih banyak sekali. Oke lur, untuk yang sebelah kanan di sini, yang sebelah kirinya sebelah sana ada di magnet ya, seal kruk asnya. Kalau udah bermasalah diganti saja. Ini karbonya juga ini modifikasi gitu mas, ntar kita bahas masalah itu. Kita lanjut ke topik. Demikian cara pasangnya juga kalau untuk pemula lur ya, diurut kampas kopling, tutup rumah kopling, per kopling, ini dan rumah kopling, semuanya diurut supaya tidak lupa. Next, rumah kopling ini nanti kita bubut dan kita ganti yang baru. Sebelumnya saya kembali ke cara memasangnya ya, ini untuk teman-teman kita yang pemula. Untuk pemula ya lur ya. Oke, ini gigi nanas ini sama gigi roda gila flywheel ini harus sama ya, harus pas, tek 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 ya. Kalau udah bunyi seperti itu berarti dia udah pas, udah kencang ya, udah pageh lah. Oke, ini selanjutnya ini ya, kita lanjut ke sini. Kalau diurut nggak akan lupa ya lur ya. Ini hati-hati, di belakangnya ada ringnya. Ring ini jangan sampai tidak terpasang lur. Cara mengencangkannya sama seperti awal tadi, masukkan persneling, lalu injak rem belakang ya, terus kita kencangkan sekencang-kencangnya, tapi tetap menggunakan feeling ya lur ya, harus dengan aturan main yang pas. Bagian yang tak kalah pentingnya, jangan sampai ketinggalan ini payung stud kopling ya, ini jangan sampai tertinggal. Selanjutnya kita ke kampas dan plat gesek, kita pasang secara berurutan. Yang paling utama tentunya kampas kopling, plat gesek, kampas kopling, plat gesek. Cuman di sini ada aturan main juga, ini ada cenolan itu ke kiri, terus kampas kopling, plat gesek ini, jendolan ini tadi ke kiri, sekarang ke kanan, semuanya disilang ya, keliling mengikuti arah jarum jam. Tujuannya untuk menghindari slip kopling. Nah
sekarang bagian ini ke bagian bawah arah jam 5, terus keliling ya lur ya. Setelah plat gesek ini kita lanjut ke kampas kopling, selanjut lagi pas gesek yang tadi ke arah jam 5, cendolannya sekarang ke arah jam 7. Selalu disilang mengikuti arah jarum jam untuk menghindari selip kopling. Oke, seperti itu. Nah sekarang ke arah jam 10 terus disilang. Oke, seperti itu lur, semoga dipahami ya. Ini juga udah tipis, nanti kita ganti satu set ya. Untuk pertanyaan tentang kapas kopling L2 Super itu diselang-seling lur. Pertama racking L2 Super, racking L2 Super diselang-seling di setiap bagian ini ya, diselang-seling. Oke, semoga dipahami untuk jawaban mengenai itu. Lanjut mengenai pertanyaan tentang pair kopling, ada baiknya kalau mau ganti racing jangan racingan semua, diselang-seling. Racking 2, racingan 2. Kalau pakai pair kopling smash ini harus dibubut lagi, merusak ini ya. Saranku tetap pakai gunakan standar saja. Oke, kita pasang tutup rumah koplingnya. Ini ada topnya ya, topnya ini harus sama, di bagian ini juga ada topnya sebagaimana pabrikan sudah ciptakan ini untuk menentukan titik top ya. Ini harus sama, kita samakan. Oke, stud koplingnya sudah, langsung kita pasang penutup rumah kopling ya, atau ada nama lain mengenai ini, beda-beda kota beda-beda namanya lur. Kita pasang kembali dan kita kencangkan secara menyilang. Kenapa harus menyilang? Karena untuk menghindari patah dalam atau patah baut ya, karena menghindari pegas. Menyilang atas bawah kanan kiri atau kanan kiri atas bawah. Lakukan itu sampai kencang, tetap menggunakan feeling, jangan sampai bablas menjadi slack. Jangan lupa subscribe lur. Salam Raja.